Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ayo, seru Biru mengangguk. Inggit segera mengambil duduk di belakang Biru. Hari sudah hampir maghrib ketika mereka berangkat. Biru melajukan motornya dengan kecepatan sedang. Setengah perjalanan, pria itu menepikan motornya di halaman masjid yang cukup luas. Inggit diam saja ketika Biru menghentikan laju motornya di sana. Maghriban dulu di sini, waktunya cuma sedikit, dan kita tidak tahu di perjalanan nanti bakal seperti apa. Kita sholat dulu di sini ya, ujar Biru turun. Inggit cukup melongo dibuatnya. Ia baru tahu sisi Biru yang lainnya. Inggit mengangguk. Ia berjalan ke tempat wudhu bagian wanita, kembali masuk dan menuju saf di bilik kiri. Saat Inggit tengah melipat mukena, sudut matanya menangkap bayangan Biru yang sudah beranjak dari sana. Pria itu duduk di undakan teras seraya mengenakan sepatunya kembali. Ia mengangguk dengan senyum tipis yang mengulas di wajahnya. Kemana Biru yang keras kepala, Biru yang sombong, dan player nomor wahid nyaris tak terlihat dari sudut pandang manapun. Ada apa dengan anak itu? Apa pria itu baru saja jatuh dan mengalami benturan pada otaknya, atau yang selama ini Inggit lihat kembarannya? "Git, ayo, kok malah melamun sih?" tegur Biru mendapati istrinya diam saja. "Oh iya," Inggit segera menormalkan ekspresi wajahnya. Giliran Biru yang tak kunjung beranjak memperhatikan gadis di depannya dengan diam. Ia melepaskan jaket yang membungkus tubuhnya dan menyampirkan pada bahu istrinya. "Udara malam sangat dingin, kenapa nggak bawa jaket? Nanti kamu bisa sakit," ucap pria itu perhatian. Lagi-lagi Inggit dibuat bingung dengan perhatian Biru. Bahkan Inggit tak pandai menyela saat pria itu bergerak membantu mengenakannya. "Tapi kamu juga dingin, sepertinya kamu lebih butuh karena kamu mengemudi," tolak Inggit cukup beralasan. "Kamu bisa menghangatkan tubuhku dengan memeluk aku dari belakang," jawabnya spontan. Inggit mendelik kaget. "Kamu aja yang pakai." Cepat Inggit berusaha melepas jaketnya kembali. Jangan." "Canda Git, aku bercanda, jangan dilepas, nanti kamu masuk angin. Kata mama, perempuan tidak boleh sakit." "Kenapa?" Jawabnya nanti aja setelah sampai. "Ayo buruan, mama sama papa pasti sudah menunggu kita." Baru beberapa detik motor Biru melaju. Pria itu menghentikan dengan gerakan mendadak. Inggit di jok belakang sampai hampir oleng. Spontan gadis itu mencari pegangan. "Pelan-pelan dong Al kalau mau berhenti, emangnya ada apaan sih?" tanyanya kesal. Biru tersenyum senang melirik bagian pinggangnya saat tangan Inggit mencengkeram kuat kaos yang ia kenakan. Tadi lupa belum baca doa. Pegangan yang kuat Git, aku mau ngebut. Sepertinya mau turun hujan lagi." Pria itu mengambil tangan kiri dan kanan Inggit, lalu menautkan jari jemarinya agar mengunci tubuhnya. Biru menghentikan laju motornya tepat di depan pekarangan rumah kedua orang tuanya sekitar pukul 6:47. Pria itu turun dari motor setelah Inggit lebih dulu turun. "Bisa nggak?" tanya pria itu memperhatikan Inggit yang tengah kesusahan membuka gesper helmnya. "Bisa," jawab Inggit yakin. Biru menatapnya dengan sabar. Ia berharap Inggit meminta pertolongannya dengan sukarela. "Yakin?" Biru menyorot ragu. Sepertinya pengait dalam gesper Inggit bermasalah. "Susah," jawabnya merengut hampir menyerah. "Sini aku bantuin," pintanya melangkah mendekat. Pria itu sedikit memiringkan kepalanya untuk mengintip sumber masalah. Jarak mereka yang teramat dekat membuat Inggit menahan nafas. Biru melirik sekilas, memperhatikan bayangan dirinya di matanya. "Udah," ucap pria itu membantu melepas helm tersebut dari kepala istrinya, lalu merapikan rambut yang sedikit berantakan. "Ayo masuk." Mereka berjalan beriringan. "Assalamualaikum," sapa salam dari kedua orang yang sudah ditunggu-tunggu kedatangannya. "Waalaikumsalam, anak mantu mama sudah datang." Mama Diana menyambut antusias. Biru dan Inggit menyalami kedua orang tua Biru dengan takzim. "Mama kira nggak jadi datang, mengingat tadi sempat hujan."
Mama sampai mau menyuruh Pak Danang menjemput kalian. Jelas Diana. Jadi dong Mah, Biru juga sudah kangen suasana rumah dan masakan Mbok Darmi. Jawabnya semangat. Biru merangkul bahu Inggit bak pasangan harmonis. Gadis itu melirik waspada, mengurai tangan Biru yang bertengger di bahunya dengan senyum terpaksa. Ayo sini sayang, duduk. Jangan diem aja. Entah mengapa Inggit sangat canggung di rumah mertua. Ia bersyukur tidak harus tinggal bersama setiap hari. Apalagi harus berakting manis begini di depan Mama, sungguh sangat melelahkan. Iya, Ma, Inggit mengangguk sopan. Kamu duduk-duduk dulu sambil nunggu makan malam siap. Sebentar Mama ke belakang dulu, ujar Mama Diana bangkit dari kursi. Ikut Mah, seru Inggit yang diangguki Mama. Daripada terjebak di ruang tamu dengan Biru dan papanya, Inggit lebih baik ikut ke belakang. Barangkali ada kegiatan yang butuh bantuannya. Sayang, kenalin, ini Mbok Darmi, ART di rumah ini. Sudah puluhan tahun kerja dengan kami. Sudah seperti keluarga sendiri. Semenjak Biru kecil, beliau yang merawat anak bandel itu. Jelas Mama. Salam kenal Mbok, saya istrinya Biru, ucap Inggit ramah. Cantik dan sopan sekali, si Mbok pernah lihat. Jangan sungkan meminta tolong bila perlu sesuatu, Non, ucap wanita yang lebih tua dari mamanya itu. Mbok Darmi sudah pernah lihat, tapi baru ini ada kesempatan berakrab ria dengan istri dari anak majikannya itu. Panggil saja Inggit, Mbok, ucap Inggit sungkan. Kamu mah persis seperti Den Biru, dia juga tidak mau disebut gitu, tapi si Mbok suka manggil aja. Mbok Darmi terkekeh sendiri. Inggit bantuin apa, Mbok? Inggit mulai memindai menu makan malam yang tengah disusun Mbok Darmi dan Mama Diana. Bawa ini ke meja makan, bisa sayang? Tawar Mama. Bisa Mah, sini biar Inggit saja. Inggit berjalan mondar-mandir dari dapur menuju meja makan. Sementara Mama menyiapkan minuman penutup dan Mbok Darmi membereskan dapur yang masih nampak berantakan. Setelah semuanya siap, Mama memanggil Papa dan Biru di ruang tengah yang sedang asik mengobrol. Semua sudah bersiap di meja makan. Inggit jelas sungkan, apalagi Biru bersikap sangat manis. Sudah hal biasa anak itu berakting bila di dekat orang tuanya. Tapi kali ini Inggit benar-benar tidak habis pikir dengan kelakuan pria itu. Mendadak begitu romantis dengan menawarkan menyuapinya. Ya ampun, kalian manis sekali, ucap Mama senang. Biar aku makan sendiri saja, Al, tolak Inggit dengan senyuman kepalsuan. Ia mendelik sengit pada pria berstatus suaminya itu. Biru malah tersenyum menampilkan wajah tanpa dosa. Gak apa-apa sayang, Mama dan Papa pasti maklum, iya kan Mah? Mama mengangguk dengan senyuman. Iya sayang, gak usah malu-malu, kami ngerti kok, kalian kan pengantin baru, jadi Mama sangat paham posisi itu, iya kan Pah? Mama Diana mengerling. Kedua orang tua Biru memang tak lagi muda, tapi keduanya masih terlihat harmonis dan kompak di lain kesempatan. Makan malam dilalui dengan perasaan canggung, Inggit yang tetap kalem walau sebal, dan Biru yang merasa cukup puas karena banyak kesempatan. Rasanya ia ingin tinggal di rumah Mama saja, biar Inggit bersikap manis dan terus menurut begini. Mengurungnya seharian di kamar dan melakukan banyak hal yang menyenangkan. Biru senyum-senyum sendiri. Kalian kemarin ke Jogja kemana aja? Tanya Mama. Kalian? Inggit bingung sendiri. Mati gue, malu banget kalau ketahuan ngikutin Inggit. Oh, Jogja memang kota menyenangkan, apalagi sepanjang jalan Malioboro, cukup berkesan, sindir Biru tersenyum. Tuh cowok ngomong apa sih, gak jelas banget. Banyak kegiatan yang mengacu pada pengetahuan sih, Ma. Inggit kesana kan buat study tour, jadi pastinya banyak ilmu yang didapat, dan juga dapat refreshingnya, karena sekalian mengunjungi tempat wisata. Wah, kalian pasti mencuri-curi waktu berdua ya? Biru omongan Inggit menguap di udara karena pria itu langsung menyelah. Iya dong Ma, kami pasti menyempatkan selalu bersama bila ada kesempatan. Inggit melirik curiga. Mama senang kalian terlihat rukun dan harmonis.
Begitu tak mau jauhnya, Biru sampai nyusul ke Jogja. Benar-benar di luar ekspektasi Mama. Mama kira kalian akan susah saling jatuh cinta. Ternyata enggak. Jadi nggak sabar Mama punya cucu. Inggit terbengong-bengong dengan penuturan mertuanya. Ia menyorot ke pria yang tengah tersenyum kikuk itu dengan tatapan menyelidik. Duh, Mama apa-apaan sih? Malah skakmat begini. Malu, woi. Sayang, kalian menginap kan malam ini? Iya, Ma, tenang saja. Kita sudah membawa jadwal untuk besok pagi. Jawab Biru benar adanya. Kebetulan, Papa juga mau ngomong serius sama kamu, Al. Nanti setelah usai makan, temui Papa di ruang kerja. Pak Rasdan menyumbangkan suaranya. Siap, Pak, jawab Biru semangat. Entah apa yang ingin mereka katakan. Tapi Inggit berharap itu tentang pengesahan warisan untuk Biru, agar dirinya tidak harus berlama-lama terjebak dalam pernikahan semu.